Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Matt, selamat malam semuanya. Selamat datang di pembahasan mini layout UKM PPD Batch Agustus tahun 2022 bersama narasumber Dr. Mira Yustika Susilo. Sebelumnya, aku perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Ratu Nirmala Wahyunindita selaku moderator pada acara malam hari ini. Aku mewakili segenap tim Ortamed mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah antusias mengikuti mini layout dan juga pembahasannya pada malam hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, di sini sepertinya Dokter Mila sudah bergabung bersama kami ya. Halo dokter, selamat malam dok. Sehat dok, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Dokter Ayu. Oke, ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu sebentar aja ya sama teman-teman yang udah join malam hari ini nih. Gimana nih teman-teman perasaannya Hamin 7 OC dan Hamin 14 CBT? Udah mulai overthinking kah? Udah mulai susah tidur gitu? Atau malah makin siap nih? Kalau aku dulu ya, Hamin 7 tuh masih bisa tidur sih. Cuma Hamin 3 tuh udah mulai benar-benar susah tidur. Gimana teman-teman? Teman-teman semua di sini perasaannya nih mungkin pasti pada tambah deg-degan lah ya. Kalau dulu dokter Mira Hamin 7 OSCE sama Hamin 14 CBT itu gimana dokter? Strategi belajarnya mungkin bisa di-sharing sama teman-teman semua di sini. Nah, iya Dokter Ayu. Sebenarnya nggak ada yang spesial ya Dokter Ayu ya. Paling kalau misalkan buat OSC ya latihan-latihan terus kalau udah yang CBT sih udah mulai ngerjain tryout aja terus Dokter Ayu. Oke, jadi dua-duanya tetap nggak boleh ada yang ditinggal ya dok ya. OSCE dipersiapkan, CBT juga dipersiapkan. Oke, kalau gitu ini aku langsung aja izin bacain tata tertibnya ya teman-teman. Yang pertama, selama Zoom ini berlangsung, Zoom seluruh peserta harus di-mute. Yang kedua, kalau ingin bertanya, peserta boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dan nanti akan dibacakan saat sesi Q&A. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja boleh Dokter Mira di-share screen PPT-nya. Oke, aku share screen dulu ya Dokter Ayu ya. Ya, nah, Dokter ini kita kenalan dulu sama Dokter Mira ya. Kalau teman-teman yang di Unila ataupun teman-teman yang les di Aurtamed nih pasti udah tahu banget sama Dokter Mira karena Dokter Mira tuh ngajarnya enak banget dan juga berkompeten. Jadi pemateri kita malam hari ini Dokter Mira Yustika Susilo, Esket, lahir di Kota Bumi 15 Maret 1998. Beliau merupakan lulusan dari Pendidikan Dokter Universitas Lampung tahun 2022. Untuk riwayat pekerjaannya, Dokter Mira ini pernah menjadi asisten penyedia materi konsulen SPPD dan juga staf pengajar di Aurtamed hingga sekarang. Untuk penghargaannya, teman-teman, Dokter Mira ini cum laude sarjana kedokteran dan juga beliau peraih nilai UKM PPD akumulatif Mei 2022 tertinggi Universitas Lampung. Wah, keren banget ya. Nggak salah lagi nih teman-teman yang udah ikut kelas pada malam hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Dokter Mira untuk membahas mini layout kemarin. Silahkan dokter. Baik, terima kasih Dokter Ayu. Ya, jadi teman-teman semua nanti kalau misalkan memang ada yang bingung sama pertanyaan-pertanyaannya itu boleh di chat aja ya di kolom komentar atau nanti yang privat DM-nya juga boleh di chatnya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Jadi nanti bisa juga teman-teman jawab boleh di kolom komentar ya. Oke, untuk soal yang pertama, baik teman-teman, jadi seperti yang pasti teman-teman udah tahu semua, untuk soal-soal UKM PPD yang paling kita harus tahu adalah kita baca dari pertanyaan terlebih dahulu, biar kita nggak bingung. Nah, seperti di soal yang ini, ya, kalau yang pertama adalah adanya kemungkinan penyebab perdarahan pada pasien. Oke, jadi soal yang pertama itu ada perempuan nih 20 tahun datang ke IGD dengan keluhannya perdarahan aktif dari jalan lahir. Pasien itu pasca melahirkan 2 jam yang lalu. Pada pemeriksaan, plasentanya lahir lengkap, tonus uterinya baik, tinggi fundus uteri terabah setinggi pusat.
Untuk kondisi pasiennya lemah, pucat, menggigil, nyerinya tidak ada. Kalau teman-teman kemarin menjawabnya apa nih? Boleh ditulis nggak di kolom komentar? Ada yang masih ingat nggak jawabnya apa? C, ada yang jawab C, dokter. Yang C. Baik. Karena sekarang kita bahas dulu dari yang pertama. Nah, dia bilang, ada lagi nggak yang lain? Kalau ada lagi nggak yang beda? Kemarin aku lihat ya dok ya, ada cukup banyak nih yang salah jawab di soal ini. Mungkin yang lain teman-teman ada yang jawabannya selain C. Yang paling banyak kemarin yang A sama yang C sih, disusul yang keduanya dokter. Oke, ya kita bahas aja ya dokter Ayu ya. Jadi yang pertama itu adalah dia lihat nih, kita adanya perdarahan aktif dari jalan lahir, di mana dia tuh baru 2 jam yang lalu. Oke, dari sini kita udah bisa curiga kalau misalkan ini adalah perdarahan pasca salin atau hemorrhage postpartum. Nah, untuk jawabannya sendiri, kalau ada yang jawab C, benar ya teman-teman, bisa dilihat di sini clue-nya adalah pos melahirkan dari 2 jam yang lalu. Oke, lengkapnya kita bahas di sini. Untuk perdarahan postpartum sendiri, itu kan dibagi jadi 2 ya, ada yang early, itu terjadinya kurang dari 24 jam, dan adanya yang late, itu lebih dari 24 jam. Kalau pada soal tadi kan 2 jam. Nah, berarti kita curiganya ke early dulu nih. Nah, untuk di early, biasanya penyebab paling banyak itu adalah 4T, seperti teman-teman yang udah tahu semua. Yang pertama itu ada tonusnya, kemudian ada masalah di tisu, kemudian trauma, kemudian trombin. Oke, kita bahas dulu tadi yang pertama. Yang pertama, kalau misalkan ada atonia uteri. Atonia uteri itu apa sih teman-teman? Yang jelas adalah A itu berarti tidak ada, tonus kan berarti tonus, berarti tidak adanya tonus pada uterus. Biasanya kalau di soal itu biasanya nanti uterusnya terlambak lembek seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada tisu. Nih, di tisu ini ada yang retensio placenta, kemudian ada juga inversio uteri. Gimana sih cara kita ngebedainnya? Kalau untuk di biasanya untuk yang retensio placenta ini, di soal pasti ada keterangan placenta tidak lahir lengkap gitu. Atau placenta dia nggak lahir-lahir selama 30 menit gitu. Terus itu mesti diapain? Kalau untuk retensio placenta, udah pasti kita harus keluarkan dulu placentanya secara manual. Oke, gitu ya. Nanti kalau misalkan kecepatan bilang aja ya dokter Ayu ya. Siap dok, nanti teman-teman juga kalau ngerasa kecepatan boleh di chat ya, di kolom chat. Oke. Kemudian untuk inversio uteri itu kan berarti kan uterusnya ngebalik nih. Biasanya paling sering gara-gara apa? Nih biasanya karena tarikan fundus. Mungkin pada peragangan tali pusat terkendali, kita terlalu kuat. Nah biasanya itu nanti di soal akan ada tulisan adanya massa pada vagina. Oke. Nah selanjutnya ke trauma. Oke, trauma yang paling sering biasanya adalah laserasi dari jalan lahir. Paling sering itu adalah laserasi dari perineum. Untuk laserasi dari perineum sendiri, kita kan udah tahu ya ada derajat 1, 2, 3, dan 4. Di mana itu nanti tergantung sampai mana jauhnya si laserasi ini. Nah, kalau misalkan pada soal tadi kan kita lihat nggak ada nih keterangan kalau misalkan adanya robekan pada perineumnya. Oke, berarti untuk laserasi jalan lahir ini kita tanda tanya dulu. Kalau untuk atonia uteri, itu tadi kan dibilang kontraksinya baik ya, tonus ototnya baik ya, jadi bisa kita coret. Nah, untuk ruptur uteri sendiri, ruptur uteri ini gimana sih maksudnya? Biasanya itu berarti kan uterusnya dia robek tuh, ya kan? Nah, tanda yang paling khas dari uterus yang robek itu biasanya dia nanti perdarahan, nyerinya tuh nyeri banget, dan dia ada tanda-tanda bundle ring namanya. Nah, kalau misalkan di soal ini, kan itu nggak ada nih tanda-tanda seperti itu, maka ini juga bisa kita coret. Nah, terus gimana dok kalau misalkan ngebedain yang pertama ini ada di IC, kemudian yang kedua adanya ruptur cervix. Nah, biasanya kalau misalkan memang itu ngarahnya ke DIC, itu dia akan disediakan kayak hasil-hasil labnya, kayak misalkan D-dimernya meningkat, gitu. Ini dia biasanya benar-benar adalah diagnosis terakhir yang kita pilih kalau yang lainnya itu udah nggak memungkinkan lagi. Oke, nah yang terakhir berarti kan yang ruptur cervix. Kenapa sih ruptur cervix itu yang gimana bentukannya sebenarnya? Oke, biasanya nih ruptur cervix ini bentukannya kayak gini teman-teman. Jadi
dia itu biasanya terjadi karena terjadinya robekan pada mulut rahimnya. Biasanya kenapa? Karena mungkin serviksnya itu kaku atau dia persalinannya terlalu cepat gitu. Nah, makanya dia bisa menyebabkan ruptur nih pada mulut rahimnya. Oke, kalau misalkan dari yang pertama ini ada yang masih bingung nggak nih untuk gambarannya? Jadi dia robeknya tuh bisa di sininya nih. Jadi tata laksananya mesti kita apain? Biasanya ya kita rujuk untuk dilakukan reparasi dari serviksnya gitu. Biasanya kalau di soal-soal UKM PPD untuk kayak diagnosis di IC itu benar-benar jarang keluar sih. Jadi itu benar-benar diagnosis terakhir, kalau yang lainnya udah benar-benar nggak ada clue-nya lagi gitu. Gimana Dokter Ayu? Oke, untuk teman-teman udah pada paham semua ya kenapa jawabannya ruptur serviks nih. Kalau ada yang belum paham bisa chat. Oke, sepertinya udah paham semua dokter. Boleh kita langsung aja ke nomor 2. Nomor 2 ya Dokter Ayu ya. Iya. Ini tadi udah. Oke, selanjutnya nomor 2. Biasa kita baca dulu dari soalnya adalah tata laksana yang paling tepat. Oke, untuk soal nomor 2 ini dikatakan pasiennya sulit memulai tidur lalu terbangun saat malam hari. Pasien selalu merasa khawatir dan tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Kalau menurut teman-teman ini untuk diagnosisnya dulu apa deh? Bisa di-chat ya teman-teman semua. Kalau nggak mau di yang everyone nggak apa-apa, di chat di DM ku aja nggak apa-apa, nanti kita chat. Boleh dok, yang lain silakan. Kemarin jawab apa nih? Oke, ada yang jawab early insomnia dok. Oke. Oke, ya diagnosisnya betul. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Oke, early insomnia. Iya. Jadi untuk diagnosisnya kita langsung aja Dokter Ayu ya. Jadi untuk diagnosisnya ini adalah early insomnia ya. Kenapa gitu kan? Lihat di sini clue-nya adalah adanya pasien yang sulit memulai tidur. Nah, kira-kira kita lanjut dulu nih. Oke, jawabannya adalah yang benzodiazepin dengan edukasi penyakit insomnia. Oke, kita masuk ke gangguan tidur yang non-organik ya teman-teman. Jadi kalau ada soal tentang gangguan tidur, kita lihat dulu ini itu tidurnya yang bermasalah yang mana? Ada yang kuantitas dan kualitasnya kah? Atau yang dia ada peristiwa-peristiwa aneh pada saat tidurnya? Nah, kalau di soal tadi, kan dia bilang dia itu memulai tidur. Nah, tapi nggak ada tuh keterangan, misalkan pasiennya itu teriak-teriak waktu tidur atau berjalan-jalan waktu tidur. Oh, berarti ini masalahnya ada di disomnia. Nah, disomnia ini dibagi menjadi beberapa teman-teman. Jadi ada yang insomnia, ada yang hipersomnia, narkolepsi, dan gangguan jadwal tidur. Oke, untuk insomnia sendiri itu adalah adanya kesulitan tidur yang berulang atau dia itu mempertahankan tidurnya itu nggak bisa. Nah, gimana diagnosisnya seberapa lama kita harus bisa tegakkan? Kalau misalkan kejadian ini berulang selama 3 hari per minggu yang sudah terjadi dalam 1 bulan. Oke, nah kemudian di insomnia ini itu dibagi-bagi. Ada yang early, ada yang middle, ada yang late. Bedanya apa? Oke, kalau yang early itu dia susah memulai tidur. Jadi pasiennya itu biasanya nggak bisa tidur jadi dia belum tidur dan nggak bisa masuk untuk ke tidurnya. Tapi kalau misalkan yang middle, dia tuh nggak bisa mempertahankan tidurnya. Biasanya di soal itu dikatakan pasien ini awalnya bisa tidur, terus tiba-tiba terbangun. Habis itu dia tidur lagi, terus dia kebangun lagi. Jadi dia ada terpecah-pecah tidurnya. Oke, itu namanya yang middle atau broken kita bilangnya. Terus kalau misalkan yang late itu berarti pasiennya ini awalnya sudah bisa tidur, tapi dia ini kebangunnya cepat. Terus abis dia kebangun, dia nggak bisa tidur lagi. Ya, jadi biasanya di soal akan dikatakan seperti itu. Nah, ini masing-masing ini dia tuh ada keterkaitannya. Kalau misal ada yang early itu dengan berkaitan dengan kecemasan, kalau yang broken itu dia berkaitan dengan stres psikososial. Nah, kalau yang late itu paling sering karena depresi. Nah, kalau tadi kan diagnosis kita kan early insomnia ya teman-teman semua. Berarti karena memang pasiennya itu nggak bisa mulai tidur, berarti kita harus kasih obat yang onsetnya itu cepat untuk memulai dia tidur.
Oke, jadi kita bisa kasih dia short acting benzodiazepine. Nah, contohnya tuh gimana? Di sini ada alprazolam, ada triazolam gitu. Jadi pasiennya tuh akan lebih mudah masuk ke tidur. Nah, lalu tadi edukasinya tuh apa sih maksudnya edukasi penyakit insomnia? Insomnia itu kita nggak bisa langsung rujuk. Jadi biasanya sih kita kasih obat dulu gitu kan sekitar 2 minggu sambil kita edukasi tentang sleep hygiene namanya. Nah, sleep hygiene itu yang gimana sih? Sleep hygiene itu biasanya yang kayak kita bilang sama pasiennya, Bapak atau Ibu, ini nanti kalau misalkan di tempat tidur itu jangan melakukan aktivitas lain selain tidur, jangan kerja, jangan makan di tempat tidur. Jadi benar-benar gunakan tempat tidur itu untuk tidur. Terus jangan minum minuman atau makan makanan yang bisa memperlama memulai tidur, kayak kurangi konsumsi kopi yang gitu-gitu. Oke, kalau dari insomnia sendiri ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Gimana Kalau teman-teman? Ada yang masih bingung? nggak ada ya kayaknya ya. Nah terus yang lainnya kayak misalkan, terus kalau misalkan yang long acting benzodiazepine itu kayak misalkan diazepam ya, itu yang kerjanya panjang. Nah kita kasihnya di yang tadi yang tidurnya kepecah-pecah. Jadi dia kan onsetnya mulainya nggak cepat, tapi dia cara kerjanya itu lama. Jadi pasien itu bisa tidur sepanjang malam. Nah kalau saya yang lihat, kenapa kok kita beda sendiri ngasihnya? Kita pakai antidepresan karena tadi kaitan dari lab insomnia itu adalah depresi. Jadi kita harus tata laksana depresinya, gitu teman-teman. Gimana, masih ada yang bingung nggak? Oke, kalau nggak ada yang bingung lagi, Dokter Ayu kita lanjut dulu kayaknya ya, yang ke Boleh nomor lanjut, Dok. ini ya, tadi. Oke, untuk soal nomor 3 yang ditanyakan adalah hal tepat apa yang harusnya dilakukan. Jadi ada pasien dirawat 2 hari yang lalu, kemudian pasien tersebut dirujuk ke RSB. Nah, keluarga pasien minta dibukakan rekam medis untuk pengobatan di RS lain. Nah, jadi kiranya rekam medis ini harus di mana ini teman-teman? Apakah rekam medisnya dikasihin ke pasien, ataukah keluarganya disuruh fotokopi aja, atau kita kasih resume medis aja, atau kita tolak nih karena rekam medis ini adalah dokumen rahasia, atau ya udah kita buka aja rekam medisnya untuk didokumentasikan nih sama keluarga pasien. Kalau teman-teman kemarin menjawabnya yang mana? Ada yang Ada yang masih jawab. ingat nggak? Kalau kemarin aku lihat-lihat udah pada banyak yang benar, dokter. Pada kebanyakan jawabnya yang C. Yang resume medis ya. Mm-mm. Oke, kalau misalkan kita lihat, benar ya teman-teman semua, jadi memang jawabannya yang C. Nah, lalu kenapa? Oke, kita lihat dulu. Nah, kalau misalkan ini dari undang-undang ya, dari Permenkes 269 tahun 2008, ini udah dijelasin maksudnya rekam medis itu apa. Jadi rekam medis ini adalah dokumen rahasia ya, yang memang dia itu berisikan catatan dan apa aja sih yang dilakukan kepada pasien tersebut. Nah, tapi rekam medis itu kita bisa bilang kita bagi dua. Dokumennya, kemudian adalah isinya. Nah, kalau misalkan dokumennya, dokumen dari rekam medis ini adalah milik dari fasilitas kesehatan. Jadi untuk berkasnya sendiri itu adalah punyanya rumah sakit, ya, punya rumah sakit dan punya dokter. Nah, lalu punya pasien, hak pasien yang mana? Yang pasien itu adalah isinya, ya. Jadi isinya itu, isi rekam medis itu tertuang dalam resume medis. Nah, terus kapan dong rekam medis ini secara keseluruhan itu dapat dibuka? Nah, ada beberapa kondisi yang memang diperbolehkan, misalkan pembukaan rekam medis itu misalnya pasiennya minta sendiri, terus ataupun adanya keperluan hukum, atau dia juga bisa juga karena keperluan institusi.
Misalkan kayak pendidikan. Nah, tapi kalau misalkan mungkin teman-teman semua juga dulu pernah skripsiannya pakai rekam medis gitu, ngambil data aja dari yang rekam medis. Nah, tapi kalau misalkan untuk yang penelitian seperti itu, syaratnya adalah untuk identitas pasiennya dia dirahasiakan. Jadi yang benar-benar bisa dilihat oleh pasien secara keseluruhan itu adalah isinya ya teman-teman. Udah benar semua, udah kebanyakan benar ya Dokter Ayu kemarin ya. Iya, benar. Udah pada pinter nih tentang ini. Oke. Jadi kalau misalkan nggak ada yang bingung, kita lanjut atau gimana nih Dokter Ayu? Lanjut aja, Dok. Oke, ini teman-teman, jadi tadi ya rekam medis itu dia itu punya Vaskes gitu. Dan nggak boleh di transfer. Jadi memang kita beriin aja dia 1 lembar atau 2 lembar isinya itu resume. Itu ya. Dan rekam medis ini sama sekali juga nggak boleh difotokopi, didokumentasikan untuk dokumen itu nggak boleh ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4. Untuk yang nomor 4, pertanyaan adalah tata laksana yang paling tepat. Oke, jadi ada pasien laki-laki usia 28 tahun datang ke klinik dengan keluhannya itu BAB berdarah. Dia pasien juga mengatakan kalau BAB ada benjolan yang keluar di anusnya. Setelah BAB, benjolannya itu masuk sendiri. Oke, untuk diagnosisnya dulu apa nih teman-teman? Hemoroid. Ya, hemoroidnya yang mana kira-kira? Boleh? Oke, hemoroid 2. Oke. Jadi ini untuk diagnosisnya benar ya, hemoroid. Oke, hemoroid itu kita bahas dulu ya Dokter Ayu ya. Dan teman-teman. Oke, benar nih. Mel ya. Jadi ini adalah hemoroid interna grade 2. Oke, kita bahas. Oke, jadi sebenarnya hemoroid itu apa sih gitu? Hemoroid itu jadi ada nih pelebaran dari nih bantalan atau jaringan di sekitar dari rektum sampai anusnya. Nah, untuk secara garis besarnya, hemoroid ini kita baginya jadi 2 dulu teman-teman. Dia ini hemoroidnya yang eksterna atau dia ini yang interna. Nah, bedanya lalu gimana? Kalau misalkan yang eksterna itu patokannya adalah dia di bawah linea dentata. Ini nih, yang garis-garis ini namanya linea dentata. Jadi kalau misalkan di bawahnya itu kita bilangnya hemoroid eksterna. Kalau misalkan di atasnya dari linea dentata ini kita bilangnya hemoroid interna. Nah, untuk yang hemoroid eksterna ini sendiri, dia itu karena ini pelebaran dari vena rectalis inferior. Nah, untuk ciri khasnya adalah dia tuh nyeri banget teman-teman. Jadi kalau misalkan di soal itu ada kata-katanya saat BAB, kemudian berdarah, benjolan di luar anus, dan dia itu nyeri, kita curiga dulu ke hemoroid eksterna. Oke. Nah, tapi kalau misalkan ada nih cerita-cerita awalnya dulunya dia BAB-nya berdarah. Nah, hematokezia ini kan dia berarti BAB disertai dengan darah segar ya. Nah, nyerinya itu nggak seberapa. Dan nih benjolan di luar anus tuh ada ataupun bisa juga enggak. Jadi kalau pasiennya cerita dulu nggak ada benjolannya, terus sekarang ada benjolan. Entah itu dia bisa masuk sendiri, bisa dimasukin dengan jari, atau dia nggak bisa masuk lagi, tapi kalau dulunya nggak ada benjolan, berarti kita curiganya ke yang hemoroid interna dulu. Nah, untuk hemoroid interna itu kita bagi jadi 4 stage. Ini pasti teman-teman semua udah pada tahu. Kalau misalkan yang pertama, itu dia nggak ada tuh benjolannya. Ya. Untuk yang kedua, ada benjolannya, tapi dia masuk sendiri. Nah, kalau yang ketiga, dia harus dimasukkan dengan jari. Oke. Kalau untuk yang keempat, dia udah nggak bisa masuk lagi. Jadi ada benjolan yang keluar dari anus, saat ini dia tidak bisa masuk lagi. Nah, kalau misalkan dari yang soal tadi, kan dia bilang benjolannya bisa masuk lagi tuh sendiri. Jadi dia adalah hemoroid interna yang grade 2. Nah, terus tata laksananya gimana? Kalau untuk yang grade 1, khususnya dia tinggi serat aja dulu. Cuman kalau udah makin lama makin parah, terus udah itu ke grade 2, kita bisa kasih dia anti hemoroid. Anti hemoroid itu dia yang kayak untuk supos ya, dia dimasukkan secara supositoria, benar-benar namanya sih anti hemoroid gitu kan.
Nah, sitz bath ini apa? Sitz bath ini biasanya kayak pasiennya itu merendam bokongnya itu di ember yang isinya air hangat gitu. Nah, berarti kalau misalkan yang diikat-ikat atau untuk yang dioperasi itu untuk grade berapa sih? Itu biasanya untuk grade 3. Mulai dari grade 3 ini bisa dilakukan skleroterapi atau rubber band ligation. Kalau untuk grade 4 itu biasanya kita benar-benar dilakukan untuk dibuang. Jadi hemoroidektomi. Jadi ntar itu dokter bedah itu tugasnya ya. Jadi tadi untuk pertanyaan yang keempat ya jawabannya adalah yang edukasi dan obat topikal. Oke. Oke. Jadi kalau misalkan yang ligasi ini nggak tepat ya teman-teman. Ya. Kalau yang ligasi ini tadi, bentar ya. Oke, maaf ya teman-teman. Oke, jadi kita lanjut. Kalau misalkan tadi ya, yang ligasi ini biasanya udah mulai untuk di grade 2 atau 3, 3 sih biasanya. Kemudian kalau untuk yang hemoroidektomi tadi itu untuk derajat 4, terus untuk antibiotik, untuk di hemoroid kita nggak ada tempatnya ya untuk ngasih antibiotik karena memang untuk prosesnya sendiri dia bukan karena infeksi. Nah, dan untuk pembedahan, karena ini juga tadi masih grade 2, jadi belum diperlukan pembedahan. Oke, kalau untuk hemoroid sendiri, ada yang masih bingung nggak? Ada yang ingin ditanyakan teman-teman semua tentang hemoroid atau udah pada paham nih? Oke, tidak ada yang bertanya, Dok. Mungkin sudah paham tentang hemoroid ini semuanya. Kita lanjut ya. Oke, untuk soal yang kelima, ini ada pertanyaannya adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi ada pasien 32 tahun dibawa ke IGD karena dia dibilang ada perdarahan dari jalan lahir. Pasiennya sedang hamil 35 minggu. Pasien merupakan rujukan dari klinik dengan diagnosis plasenta previa dari hasil USG-nya. Nah, kalau teman-teman kemarin, gimana jawabnya? Apa nih yang nggak boleh dilakukan pada pasien dengan diagnosis plasenta previa? Kemudian nggak boleh periksa dalam. Oke, Dokter Ayu kemarin gimana, Dokter Ayu? Banyak nggak yang benar ini? Kemarin, Alhamdulillah udah banyak yang benar, Dok. Pada jawab periksa dalam. Ya, Alhamdulillah. Berarti kita langsung bahas aja ya kalau udah banyak yang benar. Oke, jadi jawabannya benar ya teman-teman semua. Ini yang nggak boleh dilakukan adalah pemeriksaan dalam. Nah, kalau misalkan tadi teman-teman dapat soal kayak gini, dia 35 minggu, terus ada perdarahan. Berarti kita harus langsung berpikir
kalau misalkan ini adalah perdarahan yang terjadi pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Ya. Nah, di atas 20 minggu tadi ada apa aja? Ada yang plasenta previa, yang dia karena solusio plasenta. Kan? Kemudian ada juga yang karena fasa previa. Nah, untuk plasenta previa ini sendiri apa sih sebenarnya? Plasenta previa ini intinya adalah plasentanya itu dia implantasinya itu di bagian-bagian bawah biasanya. Kenapa? Karena biasanya di fundusnya itu mungkin bekas SC berkali-kali gitu kan. Jadi dia biasanya implantasinya agak ke bawah. Nah, untuk pembagiannya sendiri gimana? Kalau dia menutupi semua berarti dia totalis. Kalau misalkan sebagian itu kita bilangnya parsial. Kemudian kalau dia di pinggir banget kurang dari 2 cm, kita bilangnya dia marginal. Ya, gitu. Nah, terus kenapa sih kok periksa dalam ini nggak boleh dilakukan? Nah, lihat teman-teman, misalkan ini kafum uterus, kemudian plasentanya tuh implantasi di sini. Nah, ketika kita masukkan benda asing seperti tangan kita PT gitu ya, ini akan membuat plasenta yang rapuh ini jadi lebih mudah berdarah. Jadi nanti perdarahannya itu akan semakin banyak. Makanya untuk periksa dalam itu kita hindari. Nah, lalu kalau misalkan ada pasien-pasien datang dengan keluhan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ya kita lihatnya dari inspek dulu aja. Kita lihat kalau emang lagi perdarahan aktif ya udah, jangan di VT gitu. Nanti untuk tata laksananya sendiri, itu biasanya kita pikirkan dulu, ini mau langsung di SC Sito, apa ini di ekspektatif dulu. Nah, kalau misalkan perdarahannya itu memang sangat banyak, kemudian udah di tata laksana perdarahannya nggak berhenti-berhenti juga, kita langsung SC Sito. Kita nggak lihat itu usia kandungannya berapa, jadi langsung kita SC Sito. Tapi kalau misalkan perdarahannya berhenti gitu kan, terus kondisi ibunya baik, di USG juga kondisi janinnya baik, itu boleh kita lakukan ekspektatif. Jadi kita tunggu dulu sampai benar-benar bayinya itu siap dilahirkan gitu ya. Jadi pokoknya kalau ada soal yang ada perdarahan-perdarahan dari jalur lahir, terus emang pasiennya juga usianya masih di bawah 37 minggu, itu kita nggak boleh ya lakukan pemeriksaan dalam. Oke. Nah, ini yang tadi, jadi tata laksana ekspektatif itu mau kita apain? Ini paling sering itu kita berikan dulu tokolitik, jadi supaya uterusnya itu dia nggak kontraksi, jadi nggak makin banyak perdarahannya. Gitu. Terus boleh dikasih pematangan paru kalau memang ternyata setelah ekspektatifnya gagal, bayinya harus dilahirkan. Jadi kita bisa kasih dia dexamethasone ataupun kita bisa kasih betamethasone. Oke, kenapa pilihan yang lain itu nggak boleh, maksudnya salah gitu. Kalau kateter ya boleh-boleh aja dilakukan, apalagi kalau misalkan pasiennya itu memang perlu di SC, jadi kita bisa pasang kateter. Untuk Leopold boleh, kita biasa melihat juga ini keadaan janinnya gimana, presentasinya gimana, ini presentasi kepala atau presentasi bokong gitu kan. Kalau udah presentasi bokong, plasenta previa juga, ya udah langsung rencanain aja dia untuk SC. Ya. Tes nitrazin ini bukan. Kenapa? Karena ini untuk kecurigaan dia ke KPD ya, ketuban pecah dini. Biasanya di soalnya itu nanti keluarnya air-air sebelum pasiennya mules-mules, biasanya gitu. Nah, kalau untuk soal nomor 5 ini gimana? Ada yang masih bingung? Nggak ada ya kayaknya Dokter Ayu ya. Untuk soal ini udah banyak. Ya, ya dok, sepertinya udah pada paham nih dok, kalau yang soal nomor 5 ini. Berarti kita lanjut ke soal nomor 6 nih. Kalau misalkan kemarin teman-teman semua pada jawab apa nih soal yang ini? Ayo teman-teman di sini. Ini pada ini banyak salah. Hah? Di sini pada banyak salah dok. Banyak yang salah. Kalau kata Amel jawabannya B. Kalau yang lainnya gimana? Oke, ada yang PC aku jawabannya Syringomelia. Oke. Oke ya. Kita bahas aja ya Dokter Ayu ya. Oke dok. Jadi di sini dia bilang diagnosis. Oke, sekarang baru kita lihat.
Dia bilang ada seorang laki-laki nih usianya baru 29 tahun. Dia bilang ada kelemahan dan kaku pada kedua lengan dan tangan. 2 tahunnya SMRS, pasien juga merasakan kesemutan pada tengkuk sampai lengan dan kedua tangan kanan dan kiri. Ada nyeri, ada kesemutan, dan disertai dengan kelemahan. Pasien tidak dapat merasakan panas atau dingin saat dia memegang gelas berisi air panas atau es. Terus kedua tangannya mulai kurus. Oke. D. Oke, kalau untuk jawabannya kita lihat di sini. Benar ya teman-teman, ini adalah sirinomelia. Oke, kita bahas apa sih sebenarnya sirinomelia itu. Jadi sirinomelia ini adalah dia ada perbesaran kistik nih di spinal cord. Jadi dia itu sirinomelia itu dari kata siring yang artinya kavitas dan myelum yaitu dia spinal cord. Nah, dia itu paling sering gara-gara apa? Biasanya ini gara-gara Arnold Chiari malformation. Jadi dia memang ada malformasi kongenital gitu. Kalau misalkan yang didapat bisa ada yang kayak tumor, bisa, tapi ini jarang. Yang paling sering tuh ini. Oke. Nah, dia itu kita bahas di sini aja. Oke, sirinomelia itu yang pertama, dia itu adalah paling sering itu kenanya di cervical. Nah, kenapa sih tadi muncul keluhan-keluhan yang tadi? Jadi, keluhan pasien itu tergantung dari tempat munculnya di mana. Misalkan, kalau misalkan dia munculnya itu adanya di spinothalamikus, nanti pasiennya akan merasakan adanya penurunan sensasi nyeri dan suhu. Nah, tapi kalau misalkan kistiknya ini membesar, kemudian dia itu mengenai kolumna dorsalis. Nah, di kolumna dorsalis itu kan kita untuk sensasi proprioseptif ya. Proprioseptif. Terus habis itu ada getar yang kayak gitu. Nah, itu nanti juga bisa bermasalah. Nah, kalau misalkan kistiknya itu juga mengenai anterior horn. Nah, anterior horn ini apa teman-teman ada yang masih ingat nggak dia fungsinya untuk apa? Dia fungsinya untuk motorik ya. Nah, jadi kalau misalkan dia udah kena di bagian depannya juga, berarti nanti memang ada masalah juga nanti di motoriknya. Oke, gitu ya. Nah, kalau dari gambar ini sebenarnya ini apa sih nih? Dia itu adanya pelebaran. Jadi kavitasnya itu berisi apa? Berisi air biasanya. Nah, ini kalau misalkan dia memang karena kelainan kongenital ya, jadi kita juga nggak tahu pasti dia penyebabnya itu karena apa. Gitu. Nah, terus cara ngebedainnya sama yang lain gimana dong? Nih, ingat kalau misalkan GBS, udah ada kata-kata GBS, itu kan dia khasnya adalah symmetrical ascending paralytic. Jadi biasanya selain itu di soal juga dikasih tahu dia ada riwayat batuk pilek. Setelah mengalami batuk pilek, pasiennya itu merasakan kelemahan mulai dari kakinya yang makin lama makin naik ke atas. Nah, terus kalau AML tuh gimana? Oke, AML ini penyakit yang lumayan terkenal ya. Ini siapa aja yang kena, kayak Stephen Hawking. Ini agak mirip-mirip sama sirinomelia, tapi yang ngebedain apa? Kalau misalkan AML ini, dia itu yang pertama kena adalah motoriknya dulu. Karena kan dia adalah penyakit degeneratif. Nah, syaratnya apa? Biasanya nanti kalau di AML, itu kita akan menemukan lesi UMN dan LMN minimal itu di 3 tempat. Ya, misalkan di bagian servikal yang mana gitu, atau yang di bagian torakal atau lumbal yang mana sesuai dengan penjalaran dari sarafnya. Dan biasanya kalau di AML, dia ini ada masalah pada bicaranya. Terus karena dia mengenai otot-otot bulbar juga, sampai pembicaraan, sampai dia ke RDS atau adanya masalah pada respirasi. Nah, kalau di soal tadi kan nggak ada tuh clue-clue yang seperti ini, jadi untuk AML bisa kita singkirkan. Nah, kalau untuk pilihan yang lain kayak transverse myelitis, ya udah lihat aja ada itis-itis berarti dia ada peradangan. Mungkin dia pasti berkaitan dengan infeksi seperti bisa sifilis, tokso. Nah, sedangkan di soal kita tadi nggak ada tuh cerita-cerita tentang pasiennya dulu kena infeksi atau kena demam. Jadi ini juga bisa kita coret ya, kita singkirkan. Nah, untuk mielopati, ya untuk semua penyakit yang berhubungan dengan saraf, ya ALS ya, maaf, tapi bukan AML, ALS. Ya, untuk mielopati itu dia
untuk secara umum. Jadi dia bukan uh, sebuah diagnosis, pasti bukan penyakit. Jadi itu istilah kalau ada masalah di saraf, kita khususnya di spinal cord, itu kita bilangnya mielopati. Itu. Gimana? Ada yang bingung nggak kalau yang ini? Ini soalnya juga kayaknya di batch kemarin juga banyak yang salah nih. Di UKMPP. Untuk yang sirinomelia ini. Gitu. Dan kalau misalkan ALS ya, amyotrophic lateral sclerosis, pasti dia ada data dari atrofi dari bagian otaknya ya. Jadi dia nggak cuma masalah di spinal cord-nya aja. Gitu. Oke. Ada yang bingung? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu ya. Oke, untuk soal nomor 7. Nah, dia bilang juga diagnosis pada pasien tersebut apa? Oke, kita lihat. Ada anak laki-laki usianya 16 tahun. Dia bilang datang ke RS dengan keluhan nyeri dan bengkak pada lengan kanan atas. Nyeri dirasakan 2 jam SMRS saat pasien mengangkat beban. Pasien memiliki riwayat simple case. Dari pemeriksaan fisik, ya ini RW-nya bebas, terus TTV-nya juga normal semua. Terus waktu di X-ray hasilnya kayak gini. Nah, kalau kemarin teman-teman jawabnya apa yang ini? Teman-teman masih pada ingat nggak jawab apa? Kalau kemarin sih aku lihat-lihat secara keseluruhan Kak, banyak yang jawab A sama banyak yang jawab C nih. Oh, yang A sama yang C ya? Ya. Oke, kita simpan dulu ya. Ini jawabannya A sama C yang paling banyak ya. Oke, kita lihat untuk himnya. Ya, jadi ada anak, ada 2 jam. Dia terus bilang juga setelah mengangkat beban berat sama dia semuanya stabil. Jadi untuk jawabannya adalah yang A ya, yang benar teman-teman semua. Nah, kenapa kok bisa A gitu kan? Oke, kalau misalkan dari skenario-nya, mungkin kita memang curiga ini dia ada patah nih pada tulang. Nah, coba kita lihat. Kalau misalkan terus ada juga ini kurang nih untuk himnya, dia bilang ada riwayat simple case. Oke, di soalnya ada nih riwayat simple case. Nah, simple case itu gimana sih teman-teman? Ini lihat. Di ronsennya, nih, kan kalau tulang itu harusnya isinya itu putih semua ya. Dia kepadatannya itu harusnya benar-benar padat. Nah, tapi di sini kok tampak kayaknya di dalamnya tuh bolong-bolong. Nah, ini adalah kista-kista, teman-teman. Jadi ini. Jadi ini tuh adalah rongga yang berisinya air. Nah, simple kiss ini sendiri, ini sebenarnya salah satu kita bisa bilang tumor jinak juga sih, tumor jinak yang paling sering terjadi di usia anak-anak sampai remaja. Nah, kan kalau yang mungkin teman-teman ingat adanya osteokondroma ya, yang tampilannya kayak popcorn gitu kan. Nah, kalau ini dia kista tampilan di dalamnya. Nah, kalau misalkan di dalam tulangnya sendiri udah kopong-kopong kayak gini, ya cobalah kita ingat kayak misalkan osteoporosis yang densitas tulangnya juga udah makin turun. Berarti kalau misalkan ada fraktur atau ada patah tulang yang terjadi karena kondisi-kondisi yang memang ada di tulangnya, itu kita bilangnya fraktur patologis. Jadi mau itu karena densitas tulangnya turun, mau karena adanya tumor, mau kayak ada riwayat penyakit kayak bone kista gini, itu tetap kita bilangnya fraktur patologis. Ya, jadi kalau misalkan pilihan yang lainnya gimana dong? Kalau misalkan ini kayak fraktur os humerus. Nah, ini semuanya, yang 3 ini juga, itu adalah dia itu tergantung bentuk garis patahannya. Dan kalau misalkan yang ini tuh biasanya jelas. Kan biasanya kalau misalkan ini sini kan nggak ada tuh garis-garis patahannya. Ya, kalau ini tuh kita kelihatan banget. Dan biasanya ini bukan secara patologis. Jadi biasanya mekanisme patahnya, kalau ada diagnosis yang kayak gini, itu adalah ya karena trauma, karena kecelakaan, atau pasiennya jatuh, atau pasiennya post KRL, itu biasanya akan mengakibatkan. Nah, tapi kalau misalkan yang patologis, nah ini
dia ada penyebab dasarnya gitu. Dan biasanya ciri khasnya lagi fraktur patologis itu adalah mekanisme kejadiannya itu bukan trauma yang berat. Jadi misalkan tuh kan kalau kita bayangin anak umur 16 tahun loh baru cuman bawa beban misalkan. Kan itu bukan sesuatu impact trauma yang berat, tapi ternyata terjadi patah gitu di tulangnya. Nah, itu berarti dia mungkin karena memang masalah di tulangnya. Nah, jadi kalau untuk pilihan-pilihan yang lain, biasanya dari mekanisme kejadiannya juga dia adanya trauma, yang benar-benar trauma gitu ya. Ini bisa dipakai di soal-soal lainnya. Pokoknya kayak misalkan udah ibu-ibu, udah tua, terus dia kebentur tuh di pinggangnya. Ternyata nyeri segala macam waktu dibawa ke IGD ternyata patah. Nah, patahnya dengan mekanisme-mekanisme yang ringan seperti itu kita curiga dulu ke sini. Dia adanya fraktur patologis gitu ya. Jadi jangan salah lagi nanti waktu menjawab soal-soal yang lainnya. Gimana nih teman-teman? Kalau untuk ini ada yang masih bingung? Sepertinya belum ada yang ingin ditanyakan, Dok, dari soal ini. Kita boleh lanjut dulu. Oke. Kita ke soal lainnya ya. Oke. Diagnosis lagi nih yang ditanyain. Jadi anak perempuan usia 3 tahun dibawa ke puskesmas karena muncul lepuh-lepuh pada sekitar hidung dan mulut. Hal ini dialami sejak 3 hari terakhir. Nah, kemudian di daerah lepuhannya muncul kerak kekuningan. Oke, dari pemeriksaan fisiknya didapatkan gambaran seperti ini nih. Oke, kalau teman-teman kemarin jawabnya apa nih? Ini untuk diagnosisnya apa? Ada yang ngechat ke aku impetigo crustosa katanya, Dok. Oke. Ada yang lain lagi nggak nih? Kalau kemarin sih pada jawabnya kebanyakan benar B, Dok. Oke, jadi udah banyak yang benar juga ya untuk yang soal nomor 8 ini. Coba kita lihat ya. Nih, ya, jawabannya benar ya, adalah impetigo crustosa. Nah, jadi teman-teman untuk di soal ini, itu dia masuknya, ini adalah soal-soal tentang bioderma ya. Nah, bioderma tuh kenapa sih dia biasanya itu karena infeksi yang disebabkan kayak oleh Staphylococcus aureus atau bakteri-bakteri yang memang ada di tubuh kita. Nah, apa aja contohnya? Biasanya ada impetigo crustosa, ada impetigo bullosa, folliculitis, furunculosis, kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan nih kejadiannya di daerah-daerah ini ada beberapa diagnosis yang bisa kita pikirkan. Oke, kayak gini, kayak misalkan yang pertama ada impetigo crustosa, kemudian yang bullosa, herpes labialis, sama yang satu lagi biasanya kita bilangnya hand and foot mouth disease ya. Nah, di sini teman-teman nggak usah pusing gimana caranya ngingetnya. Kalau misalkan crustosa, ingat aja berarti kan dia ada krustanya. Di sini yang paling khas adalah nih honey colored crust, yang berarti dia krustanya itu warnanya adalah kayak madu gitu, letaknya di sini. Kalau misalkan bulosa, ya udah pasti nanti dia ada tanda ada bulannya ya dengan Nichols sign-nya yang positif. Terus kalau herpes labialis, nah kalau herpes namanya herpes dia pasti bergerombol gitu ya. Untuk yang kayak gini yang apalin yang singkat-singkatnya aja teman-teman. Nah, terus ada juga HPMD, ini karena virus. Nah, khasnya ya berarti nanti selain munculnya di mukosa mulut, ada di tangan, ada di kaki. Nah, kalau untuk pioderma ini sendiri, karena dia itu penyebabnya sama-sama aja, kayak Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, ini nanti obat-obatnya pun sama. Dia biasanya kita kasih antibiotik topikal, kayak mupirocin 2%, itu boleh dikasihin. Nah, terus kalau misalkan untuk yang kayak gini, yang ada krusta-krusta tebalnya, ingat, jadi nanti kalau ada pilihan edukasinya disuruh ngapain, itu kita kompres dulu. Nah, kompres hangat tujuannya untuk apa? Untuk melunakkan krusta-krustanya, biar mudah dibersihkan, jadi nanti bisa kita kasih obat topikal di atasnya.
Itu ya. Ini untuk yang impetigo pustosa dan apioderma secara keseluruhan. Dan masih ada yang bingung nggak teman-teman? Kayaknya udah banyak yang benar ya Dokter Ayu ya. Benar, udah hampir 90% benar dok kalau yang ini. Oke, kita lanjut ya kalau gitu. Oke, yang selanjutnya ini soal kulit juga. Jadi tata laksana yang paling tepat pada pasien ini adalah ada laki-laki usia 30 tahun. Dia datang dengan keluhan timbul bercak berwarna putih di dada dan perut sejak 3 minggu yang lalu. Nah, disertai rasa gatal, pada pemeriksaan fisik didapatkan gambaran seperti ini. Nah, ini untuk diagnosisnya dulu apa nih? Kalau misalkan ada tanda kayak gini. Ini UKK-nya gimana nih? Ya, kita lihat kayak ada lesi-lesi aktif ya dok, di samping-sampingnya ada lesi-lesi timbul yang tepinya lebih aktif, kemudian di tengahnya itu tampak adanya central healing. Nah ini mah udah khas banget apa tuh teman-teman. Kalau ada central healing, tepinya lebih aktif, iya infeksi jamur. Tadi yang bilang tinea dok, gimana dokter Ayu? Banyak nggak yang benar kemarin jawabannya? Kemarin ada yang jawab A, banyak kan jawab B juga dok. Oke, berarti yang bingung antara A sama B ya? Iya dok. Jadi kita lihat dulu, ini jawabannya benar adalah yang itraconazole ya teman-teman. Oke, kenapa? Oke, benar, ini ada tinea corporis ya. Berarti kalau untuk tinea itu apa? Ingat tinea itu adalah infeksi jamur yang disebabkan oleh golongan dermatofita. Kalau kayak Mycosporum gitu ya, Trichopiton. Nah, itu adalah contoh-contoh dari dermatofita. Nah, untuk dermatofita sendiri itu kan tergantung tempatnya ada di mana, ya kan sesuai regionnya yang kena. Kalau misalkan di kepala dia tinea capitis, di badan tinea corporis, gitu kan. Terus ada tinea inguinal, kalau di kuku ada unguium, gitu. Kalau di jari ada tinea manus. Nah, untuk obat-obatnya untuk yang topikal kita bisa lihat ini biasanya sih standar. Dia biasanya kayak krim-krim ketoconazole gitu. Nah, biasanya kalau di soal-soal kulit yang agak bikin pusing itu ininya juga nih obat-obat minumnya ya. Biasanya kita lihat. Nah, kenapa sih kok pilihan yang lain tuh tadi salah? Kan di sini sebenarnya bisa semua ya. Glycylpholvin benar, fluconazole bisa ya kan. Kalau fluconazole dia ini karena buat candida. Untuk nistatin juga karena candida jamurnya, bukan dari golongan dermatofita. Nah, kalau untuk ketoconazole, ketoconazole itu sediaan tabletnya adanya yang 200 mg, dia nggak ada sediaan tablet yang 100 mg. Nah, untuk glycylpholvin 250 mg ini yang salah di mana? Ini salah dosisnya, teman-teman. Jadi, dosis yang benar itu adalah 500 mg. Nah, itraconazole kenapa benar? Jadi untuk sediaan tabletnya, kalau itraconazole itu dia 100 mg. Cuman dikasihinnya 2 kali. Jadi total dari itraconazole-nya adalah 200 mg per hari. Oke, jadi itu kenapa pilihan yang lainnya salah gitu ya teman-teman. Kalau untuk tinea ada yang bingung nggak? Sepertinya sudah pada paham dok. Untuk yang soal ini. Jadi kalau untuk di kulit memang kita agak PR untuk ngapalin sediaan dan dosis obat ya dokter Ayu ya. Betul dok. Karena Jebakannya di situ ya dok ya. Nah, jebakannya di situ. Jadi dosisnya untuk pilihan obatnya rata-rata benar. Ternyata dimainin di dosisnya. Jadi harus sering-sering lumayan ngerjain soal ya dok ya. Betul. Untuk soal selanjutnya, oke yang ke-10. Nah, di sini ada obat rutin yang diminum pasien menyebabkan kondisi pasien yang sekarang. Oke, kita baca. Ini ada perempuan usia 50 tahun, riwayat minum obat rutin secara teratur dari dokter.
Lama-kelamaan pasiennya mengalami lemas, nyeri otot, dan urinnya berwarna gelap. Nah, gelapnya itu kemerahan. Nah, kemudian pasien ini didiagnosis mengalami rhabdomyolysis. Nah, oke, jadi rhabdomyolysis ini terjadi karena konsumsi obat apa pasiennya? Kalau kemarin teman-teman gimana? Jawabnya apa? Ada jawab apa nih teman-teman kemarin? Ada yang masih ingat? Kalau dari yang terkumpul sih, pada bingung nih dok, antara yang A, yang B, sama yang D dok. Yang apa aja? A, B, sama D. Iya dok, ini dokter Amel jawab D. Ya, Anda jawab D ya. Kita lihat dulu dari HIM-nya, rhabdomyolysis, jawabannya yang D ya. Oke, kita bahas kenapa sih HMG-CoA reduktase ini bisa nyebabin rhabdomyolysis. HMG-CoA reduktase ini cara kerja obat apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Biasanya tuh kalau misalkan di soalnya itu pasiennya kenapa? Ada yang tahu teman-teman? Kenapa tuh? HMG-CoA reduktase ini mungkin kadang ada yang bingung ya, ini nih apa sebenarnya? Ini sebenarnya cara kerja dari obat, teman-teman. Cara kerja dari obat, nih, mungkin teman-teman lebih familiar kalau dengar yang ini. Statin. Statin ini adalah obat-obat yang biasanya jadi lini pertama untuk pengobatan dislipidemia. Jadi ada, kalau misalkan kalian tahu kayak simvastatin, atorvastatin, nah itu cara kerjanya adalah HMG-CoA reduktase. Oke, terus kenapa sih kok HMG-CoA reduktase ini dapat menyebabkan rhabdomyolysis? Jadi intinya kita belajar cepat aja. Kalau untuk jadi statin ini pas kita masuk, nah itu tuh dapat menginduksi dari kerusakan dari fiber atau serat-serat otot. Kenapa? Karena banyaknya akumulasi dari ubiquinon. Nah ini mah pusing lah ya teman-teman ngapalinnya. Intinya kalau misalkan banyak kolesterol yang masuk terus kita pakai si HMG-CoA reduktase ini, dia akan meningkatkan ini sintesis ini yang akan menyebabkan nekrosis dari serat-serat otot. Oke. Udah intinya teman-teman cuma perlu tahu itu aja. Dan biasanya di soal-soal UKM PPD nggak bakal ditanya kok itu ini mekanismenya gimana. Oke. Terus kalau yang lain-lain tuh apa sih? Nah, kalau chloramphenicol yang paling terkenal tuh adalah Gray Baby Syndrome sama depresi tumsum tulang. Jadi dia bisa menyebabkan Gray Baby Syndrome tuh nanti waktu bayinya lahir, biasanya tuh tampakan bayinya itu abu-abu gitu. Kulit bayinya itu tampak abu-abu. Kalau depresi sumsum tulang, dia bisa menekan produksi dari ya sel-sel darah di tubuh kita, baik itu dari eritrosit, leukosit, gitu. Dia bisa menyebabkan, atau mungkin yang lebih sering terkenal adalah anemia aplastik. Itu ya. Nah, kalau talidomid, ini dia menyebabkan pakomelia, teman-teman. Pakomelia itu apa? Jadi kondisi pasien itu lahir tanpa adanya ekstremitas. Jadi, baik itu ekstremitas bagian atas maupun ekstremitas bagian bawah, itu dia nggak terbentuk karena konsumsi obat dari talidomid ini. Itu yang mungkin teman-teman bingung ya, kalau paracetamol, ya dia standar biasanya paling sering ini. Kalau yang paling serius, dia menyebabkan dia masalah hepar ya. Dia bisa hepatitis, drug induced hepatitis. Kalau prednison yang paling terkenal adalah dia Cushing syndrome. Ya, jadi nanti ada gambaran tampilan Cushing pada pasiennya. Sedangkan kan kalau pada pasien di skenario kita ini udah jelas nih, dia dibilang rhabdomyolysis gitu. Gimana? Ada yang bingung nggak sama efek samping obat-obatan? Belum ada yang nanya lagi kayaknya dokter Ayu ya. Iya. Kayak sepertinya udah paham sama penjelasan dokter Mira tadi dok. Kita boleh lanjut dulu ya kalau gitu. Boleh dok. Oke. Sekarang selanjutnya diagnosis lagi nih yang ditanya, diagnosis pasien. Jadi ada pasien laki-laki usianya 40 tahun, datang dengan keluhan batuk 1 bulan. Nah, nafsu makan menurun, pasien merasa badannya bertambah kurus. Pasien ada riwayat TB 1 tahun yang lalu, cuman berobatnya cuma 3 bulan, terus berhenti.
dari hasil TCM itu didapatkan positif Mycobacterium tuberculosis. Terus waktu dilakukan uji sensitivitas didapatkan adanya resisten terhadap rifampicin dan isoniazid. Oke, jadi ini TB-nya TB apa dong teman-teman? Ada yang jawab apa kemarin? Kemarin itu banyak yang jawab A, Dok. Banyak yang jawab A. Berarti? Ya, tapi ada juga yang jawab B sama C. Ada yang B sama C. Kita langsung bahas aja ya. Oke, jadi intinya dari segitu banyaknya soal, yang perlu kita lihat ini aja nih. Resisten terhadap rifampicin sama isoniazid. Kalau dia resisten terhadap rifampicin sama isoniazid itu apa sih diagnosisnya? Itu dia TB MDR atau multidrug resisten. Nah, terus kalau jawaban yang lainnya gimana dong? Nah, kita lihat ini aja. Kalau monoresisten, dia itu hanya OAT 1 aja OAT lini pertama. Ya. Dan biasanya bukan rifampicin. Kenapa? Kalau dia hanya resisten rifampicin, kita bilangnya TB-nya TB-RR. Oke. Terus kalau poliresisten berarti dia lebih dari 1 nih. Lebih dari 1 tapi yang bukan isoniazid sama rifampicin. Nah, kalau misalkan dia resistennya terhadap isoniazid dan rifampicin, kita bilangnya itu multidrug resisten atau TB MDR. Nah, terus kalau ekstensif atau XDR tuh gimana? Dia ini biasanya TB MDR, dia itu ditambah dengan ini lini keduanya, fluoroquinolone atau yang lain, yang penting dari lini kedua, salah satu dari lini kedua gitu. Dan biasanya obat-obat itu obat-obat minum sama suntik gitu. Kalau dia cuma salah satu aja dari lini kedua, kita bilangnya TB pre-XDR. Ini ada yang masih bingung nggak? Kalau ini sih insya Allah mudah ya, karena kita tinggal ngapal aja sih kalau yang ini. Yang penting ingat kenapa kok kayaknya yang paling mengerikan itu rifampicin sama isoniazid, karena kedua obat itu adalah obat utama untuk mengobati tuberkulosis. Karena dia sifatnya bakterisida. Gitu. Gimana? Ada yang masih bingung? Sejauh ini belum ada pertanyaan, Dok. Mungkin bisa kita lanjut saja. Kita lanjut aja ya dulu. Oke. Untuk soal nomor 12. Yang ditanya tata laksana definitif. Oke. Jadi ada anak laki-laki usianya 43 tahun, datang ke polinya keluhan hidung tersumbat sejak 2 tahun yang lalu, dan semakin berat jika sedang bersin-bersin. Bersinnya itu bisa lebih dari 5 kali setiap serangan. Nggak ada riwayat nyeri di wajah, penurunan penciuman, atau hidung berdarah, riwayat trauma positif. Pada pemeriksaan rinoskopi anterior, didapatkan katanya kafum nasi kanannya sempit, sekretnya serus, deviasi septum ke kiri. Oke, ini untuk diagnosisnya apa nih? Udah ada itu di situ untuk diagnosisnya. Sini diagnosisnya berarti dia adalah deviasi septum nasi. Oke. Nah, terus kalau misalkan ada deviasi septum nasi, berarti untuk definitifnya diapain? Apakah bisa kita kasih obat-obatan aja pasiennya bisa sembuh, atau harus ada tindakan apa dikasih ke pasiennya? Kalau kemarin gimana Dokter Ayu? Teman-teman jawabnya banyak. Kemarin banyak yang jawab C, tapi ada juga nih Dok yang jawab E. Iya, ada yang jawab C, ada yang dia jawab E. Oke, jadi kalau misalkan dari jawabannya itu benar ya teman-teman, dia adalah septoplasi. Oke, ini adalah deviasi septum nasal. Jadi dia jadi adanya deformitas pada septum nasi. Biasanya tuh karena apa? Biasanya karena trauma, atau dia paling sering itu sebenarnya karena dari gangguan perkembangan dari kecil, jadi udah dari kongenital. Nah, terus ini perlunya diapain? Oke, drainase hematom tuh bisa teman-teman, tapi biasanya kalau misalkan dia memang ada hematomnya, jadi biasanya di soal itu dia adanya misalkan ada fluktuasi. Jadi ada cairan yang memang harus dikeluarkan dari dari hematom yang terjadi di septumnya. Tapi kalau misalkan kayak di soal tadi,
Itu kan nggak ada tuh datanya. Jadi berarti kita perlunya yang pembedahan aja. Berarti kita perlu dilakukan septoplasi. Jadi kita benerin septumnya. Ya, ini bukan kompetensi kita. Ya, jadi kalau untuk obat-obatan yang lain, dia hanya simptomatik aja. Kayak obat-obatan yang pertama nih, pseudoephedrine. Nah, dia hanya sebagai tata laksana suportif agar pasiennya itu hidungnya tuh ngerasanya nggak kesumbat terus. Nah, tapi kalau untuk obat-obatan yang lain, itu nggak ada tempatnya untuk di deviasi septum. Kayak loratadin, ini kan antihistamin, biasanya untuk di rinitis alergi, untuk mengurangi gatal-gatalnya. Mometasone spray juga steroid biasanya untuk rinitis. Oke, nah ini tadi kalau yang dranisa hematom, itu kalau ada hematom aja. Gimana caranya kita tahu hematom? Ya berarti adanya benjolan, terus adanya fluktuasi pada septumnya. Gitu. Gimana? Masih ada yang bingung? Belum ada ya kayaknya. Gimana Dokter Ayu? Iya, belum ada pertanyaan, Dok. Sepertinya sudah paham dengan penjelasan dokter tadi. Boleh kita lanjut saja, Dok. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke. Yang ke-13 nih, diagnosis yang tepat pada pasien. Kayak diagnosis lagi yang ditanya. Kita lihat soalnya. Ada pasien usianya 29 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri pada matanya. Nyerinya dirasakan terus-menerus. Keluhan disertai penglihatan buram dan mual, tapi tidak muntah. Pasien memiliki riwayat terkena tonjokan pada mata kirinya 5 hari yang lalu. Sudah dibawa ke dokter dan dikatakan ada perdarahan di matanya. Pada pemeriksaan oftalmologi, ternyata visus OS-nya 1/60, OD-nya 6/6. Nah, di TIOOS-nya itu 39. Nah, kalau untuk mata kanannya semuanya dalam batas normal. Oke, ini diagnosisnya gimana? Diagnosisnya apa nih teman-teman kemarin jawabnya? Teman-teman ada yang masih ingat nggak kemarin jawab apa? Kalau aku lihat-lihat sih kemarin ya, ada yang masih bingung, Dok, antara yang A sama B. Nah, ini Dokter Amel jawabnya B, Zahra juga B, Dok. Jawabnya B. Oke, kita lihat ya. Di sini ini adalah jawabannya benar ya, yang B. Kita bahas kenapa sih? Oke, jadi pada pasien ini itu bisa kita bilang pasiennya mengalami glaukoma ya teman-teman. Glaukoma itu apa? Glaukoma itu adanya neuropati optik kronik, di mana dia itu sebenarnya harus mencakup 3 ini teman-teman. Jadi ada masalah di CD rasionya, kemudian ada defek lapang pandang, kemudian ada peningkatan TIO. Kalau sebenarnya cuma ada TIO-nya aja yang meningkat, terus yang lain-lainnya normal, kayak CD rasionya di bawah 0,5, kemudian nggak ada defek lapang pandang, itu kita bilangnya adalah hipertensi okular. Jadi sebenarnya kita nggak bisa bilang langsung itu glaukoma hanya dengan melihat TIO. Nah, untuk glaukoma ini sendiri, secara garis besar kan dibagi menjadi 2. Ada yang glaukoma sudut terbuka, sama glaukoma sudut tertutup. Ya, nah kalau misalkan klasifikasinya sendiri, itu bisa dilihat seperti ini, teman-teman. Jadi ada yang primer, sekunder, dan kongenital. Ya, kalau kongenital berarti glaukoma dari lahir. Dia biasanya berkaitan dengan sindrom seperti Marfan syndrome ataupun neurofibromatosis. Nah, sebenarnya paling banyak itu adalah ini, glaukoma yang primer. Jadi kita nggak tahu mekanismenya gimana, yang jelas ada yang glaukoma sudut terbuka sama yang sudut tertutup. Nah, terus kalau misalkan yang sekunder, itu terjadinya karena apa aja? Kalau misalkan yang open angle, ya kita bilangnya yang pakolitik, close angle, pakomorfik. Ini paling sering karena penyakit apa teman-teman? Ada yang ingat nggak? Ini biasanya paling sering karena salah satu dari komplikasi katarak. Ada katarak, dia kataraknya yang imatur, itu biasanya kan lensanya makin membesar, dan lensa yang makin membesar biasanya dapat menutup sudut bilik mata. Makanya kita bilangnya glaukoma pakomorfik, sudutnya tertutup. Cuman kalau katarak-katarak hipermatur, yang lensanya udah bisa sampai lisis, debris-debrisnya itu bisa menyumbat dari trabecular meshwork, jadi dapat meningkatkan TIO juga. Tapi karena sudutnya terbuka, kita bilangnya open angle. Nah, terus selanjutnya juga bisa karena trauma okuli. Oke, kalau teman-teman tadi yang pertama bilangnya itu karena hifema, sebenarnya hifemanya benar, tapi itu diagnosis dia yang 5 hari yang lalu. Kan ada perdarahan di matanya.
Nah, tapi ternyata hifema ini itu dapat menyebabkan komplikasi. Komplikasinya apa? Salah satunya adalah glaukoma. Loh, kenapa kok bisa? Karena ini sebenarnya sama mekanisme kayak yang open angle pada komplikasi katarak. Jadi, debris-debris darahnya, eritrosit, kemudian sel-sel proinflamasi itu akan menyumbat dari trabecular meshwork, teman-teman. Nih, dia bisa menyumbat sudut-sudut ini. Ketika ini tersumbat gitu kan, berarti kan aliran aqueous humornya terganggu. Kalau aqueous humor alirannya terganggu dapat meningkatkan TiO. Itulah mengapa pada kasus-kasus trauma, khususnya hipema, itu dapat menyebabkan glaukoma sekunder. Nah, kalau uveitis karena sinekia posterior ya sama aja. Kan sinekia posterior berarti dia ada perlengkapan ya ke arah belakang, ke arah lensanya. Otomatis posterior chamber-nya akan terganggu. Aliran dari aqueous humor itu akan terganggu juga. Ketika ada gangguan pada aliran aqueous humor akan meningkatkan tekanan intraokular. Itulah mengapa nanti TiO-nya meningkat. Nah, pada pasien juga TiO-nya meningkat sampai 39, teman-teman. Itu tinggi banget kan, karena TiO normal biasanya di bawah 20, 21, itu udah maksimal banget. Di bawah 21 itu normalnya. Jadi kalau 39 dia udah naik banget kan. Jadi makanya diagnosisnya adalah glaukoma sekunder. Gitu. Ada yang bingung nggak untuk yang soal ini? Jadi kalau yang hifema tadi ya keadaan pasiennya itu keadaannya di anterior chamber-nya cuma ada darahnya aja. Jadi kalau di hifema kan nanti kita biasanya paling sering ditanya itu derajatnya. Tapi komplikasi dari hifemanya itu adalah glaukoma sekunder. Tuh. Gimana Dokter Ayu, teman-teman semua? Sepertinya sudah paham dengan penjelasan dokter tadi ya dok, ini belum ada yang tanya. Tapi mungkin ini untuk mengingatkan juga sama teman-teman nih, waktu pas ngisi soal UKAN PPD benar-benar harus teliti, karena bisa aja kan ya dok, tadi apa namanya, karena lihat ada perdarahan, jadi jawabnya hifema, kayak gitu ya dok ya. Jadi benar-benar harus setelah baca soal, untuk skenario-nya juga harus dibaca sampai selesai, jangan setengah aja Betul, dibacanya. Tentang ada betul. trauma, tiba-tiba kita jawabnya hifema. Jangan gitu ya teman-teman semua. Oke, sepertinya bisa dilanjut dok. Ya, jadi kalau glaukoma, apalagi keadaan yang akut, ini kita bisa lihat dari klinisnya pupilnya itu dilatasi. Jadi itu yang khasnya. Nanti ngebedain sama uveitis, kalau uveitis dia pupilnya miosis, gitu ya. Oke. Untuk soal 14, dia bilang yang ditanya adalah tata laksana awal. Oke, ada pasien laki-laki usianya 27 tahun, dia diantar ke IGD karena mengalami kecelakaan. GCS-nya E3V4M5, tekanan darahnya 60 per palpasi. Untuk heart rate-nya adalah 138 per menit. RR-nya meningkat 30 kali per menit. Akral, dingin, dan pucat. Oke, ini untuk diagnosisnya apa nih teman-teman kira-kira? Oke, kalau dokter Amel jawabnya yang D. Oke. Udah, kita simak dulu. Ada yang beda nggak nih teman-teman lain? Oke, kalau kemarin gimana, Dok? Iya, kalau kemarin sih dok, aku lihat nih ada yang masih bingung antara D, banyak sih yang jawab D dok, tapi ada juga nih yang jawab B dok. Yang juga jawab B ya. Oke, kita lihat ya. Untuk ini adalah jawabannya adalah yang D ya, benar. Dokter Amel benar. Dia RL 1 liter secepatnya, kemudian ditambah PRC. Oke, nah kita lihat dulu. Kalau dilihat dari skenario-nya tadi, tekanan darahnya 60 per palpasi. Ya benar Dokter Amel, jadi ini diagnosisnya adalah shock hipovolemik. Jadi di sini ada, kita lihat bisa ada tanda-tanda shocknya ya. Tadi ada GCS-nya, ada penurunan kesadaran, kemudian kalau di soal tadi perubahan hemodinamik dari tekanan darahnya yang turun, terus heart rate sama RK, ini RR ya, RR-nya itu meningkat. Nah, ini yang perlu kita lihat adalah biasanya dari klasifikasinya. Ini shock hipovolemik yang derajat berapa? Kalau kata aku sih sebenarnya cukup lihat dari ini biasanya paling gampang sih denyut nadi.
Karena kalau tekanan darah kan ada yang mulai menurun, ini agak susah ngapalnya. Tapi biasa kita lihat aja dari denyut nadinya. Kalau di bawah 100 berarti kelas 1, dari 100 nyampe 120 kelas 2, di atas 120 sampai 140 derajat 3. Untuk kalau yang lebih dari 140 itu berarti tadi derajat 4. Nah, kalau misalkan di pasien kita tadi berapa nih? Kalau nggak salah 138 ya. Nih, heart rate-nya 138, berarti dia 120 sampai 140, berarti dia derajat 3 ya teman-teman. Nah, terus kalau misalkan derajat 3, untuk resusitasi cairannya gimana? Jadi teman-teman ada yang ingat nih, kalau misalkan derajat 1-2, itu cukup kita ganti dengan kristaloid. Tapi kalau misalkan derajat 3, itu setelah kristaloid, kita perlu komponen darah. Oke, komponen darahnya biasanya apa? Kalau misalkan memang pasiennya kita curiga memang hanya kehilangan darah, kita cukup kasih PRC. Kenapa kok bukan whole blood? Karena whole blood itu komponen darahnya lebih banyak. Yang kita takuti nanti reaksi transfusi dari pemberian komponen darah itu akan lebih besar dibandingkan dengan hanya diberikan PRC. Nah, terus kalau dari APLS edisi ke-10 juga nih, bisa dilihat nih untuk fluid terapinya itu kita kasih 1 liter dulu ya. Kalau misalkan yang anak-anak boleh nih dia 20 ml per kilogram berat badan. Setelah nanti kita kasih 1 liter, jangan lupa kita harus ganti dengan komponen darahnya. Ya, jadi komponen darahnya yang lebih disukai adalah PRC. Jadi selama di situ ada pilihan PRC terlebih dahulu, kita nanti dulu pilih whole blood. Kalau udah benar-benar nggak ada PRC, baru kita boleh pertimbangkan pemberian dari WB ya teman-teman. Gitu. Ada yang bingung nggak nih untuk tata laksana shock? Belum ada pertanyaan yang masuk, Dok. Mungkin sudah pada paham nih dengan penjelasan dokter. Jadi itu ya kenapa tadi yang jawaban 20 ml sampai volemi itu salah, karena pemberian cairannya hanya pemberian kristaloid. Dia hanya untuk mengganti cairan, dia tidak ada volume expandernya, nggak ada yang untuk menggantikan komponen darahnya, karena pasiennya udah kehilangan darah banyak banget teman-teman, udah sampai 1.500 sampai 2.000 cc. Nggak mungkin kita benar-benar kasih cairan semua. Karena untuk mengganti kan penggantian kristaloid dibandingkan komponen darah itu 3:1 ya. Kalau misalkan kita mau mengganti pakai kristaloid semua yang nanti pasiennya overload cairan, makanya harus ditambah dengan komponen darah. Gitu ya. Oke, boleh kita lanjut kali ya Dokter Ayu ya. Boleh, Dok. Oke. Yang selanjutnya adalah apakah diagnosis yang tepat pada pasien tersebut. Jadi ada anak laki-laki usianya 13 tahun dibawa ke dokter karena sering mencabuti rambutnya sendiri. Kebiasaan mencabut rambut dilakukan secara terus-menerus bila pasien merasa cemas. Pada pemeriksaan fisiknya, tampak rambutnya tipis dan bagian pitak di beberapa tempat. Oke, kalau teman-teman kemarin jawabnya apa? Wah, dokter Amel langsung jawab B. Kalau yang lainnya gimana? Kalau dia jawabnya B juga. Kemarin sih Oke. pada banyak yang jawab B memang, Dok. Banyak yang benar ya. Zahra juga jawabnya B ya. Oke, berarti untuk jawabannya benar ya, trikopilomania. Sebenarnya trikopilomania itu apa sih teman-teman semua? Nih, trikopilomania itu adalah adanya impuls, adanya dorongan ingin mencabut rambut secara terus-menerus. Biasanya pasien-pasien itu akan merasa lega atau merasa puas ketika dia sudah melakukan mencabut-cabut rambutnya ini. Kalau di materi psikiatri ini ya, Dokter Ayu ya. Dokter Ayu, aku boleh izin 5 menit nggak? Oh, boleh, Dok. Boleh, Dok. Kita kasih waktu 5 menit untuk Dokter Mira sebentar ya, teman-teman ya. Jangan left dulu ya, karena masih ada 5 soal lagi nih yang belum kita bahas. Sebentar ya.
Oke, Dokter Ayu? Iya dok, sudah selesai ya dok. Oke, boleh dilanjut dokter. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi tentang yang trikotilomania. Jadi trikotilomania ini masuknya nanti ke gangguan impuls, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ingat kayak judi patologi, kemudian ada juga yang suka ngebakar gitu kan. Nah, kalau misalkan yang trikotilomania, ini adalah dia tidak dapat menahan impuls untuk mencabut rambutnya. Nah, jadi untuk tata laksananya apa? Nah, jadi tata laksana tetap cognitive behavioral therapy. Kalau misalkan untuk farmakologisnya bisa kita kasih SSRI. Oke, terus kenapa yang lainnya itu bukan jawabannya? Biasanya kalau untuk yang gangguan cemas menyeluruh itu dia apa? eh, Kata khasnya adalah floating ansietas. Jadi dia itu nggak jelas apa yang menyebabkan dia cemas tuh nggak tahu, semua-muanya dipikirin. Ya, jadi entah masa depan siapa dipikirin, besok apa dipikirin, dia baru ngapa-ngapain dipikirin, itu dia ganggu. Halo dok, teman-teman ini apa sinyal aku atau sinyal dokter Mira ya dok? Ya teman-teman, boleh dibantu dijawab di kolom chat. Sebentar ya teman-teman. Dokter Mira hilang. Oke, sebentar ya teman-teman, aku coba hubungi dulu. Halo dok. Maaf ya dokter. Ya nggak apa-apa dok, boleh dilanjut lagi dokter. Mohon tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, sudah terlihat lagi dokter. Teman semua. Iya dok. Nah, kalau ya maaf ya, jadi tadi ya kalau misalkan yang DAD itu semuanya dipikirin atau floating ansietas, dia nggak ada
penyebab pastinya kenapa, kemudian kalau OCD itu ada yang dilakukan dan dipikirkan berulang-ulang, dan kalau pasiennya tidak melakukan hal tersebut, dia akan merasa tidak nyaman. Ya nanti beda lagi sama dia gangguan kepribadian anankastik. Kalau kegangguan kepribadian anankastik, pasiennya suka aja kayak gitu. Terus kalau misalkan alopecia areata ini dia kebotakan di mana dia idiopatik, dia biasanya terdapat exclamation mark. Nah kalau telogen effluvium itu biasanya hair full test-nya positif. Apa sih hair full test positif? Dia biasanya waktu ditarik rambutnya dia rontok gitu. Dia biasanya paling sering itu karena hormon sehabis melahirkan atau dia adanya kemoterapi kayak gitu ya. Oke. Terus kalau kita lanjut dulu ke soal nomor 16 ya Dokter Ayu ya. Iya dok, boleh dok, silakan. Terus selanjutnya yang ke-16 adalah diagnosis apa yang tepat pada pasien tersebut. Ada wanita 24 tahun datang ke klinik setelah melahirkan 3 hari yang lalu. Kemudian pasiennya sering menangis, mudah marah, dan nafsu makannya berkurang. Pasien juga tidak mengurus bayinya dan sering mengurung diri. Nah kalau teman-teman semua kemarin jawabnya apa nih? Kalau dia jawab dok. Kalau ada yang lain lagi, ayo semuanya jawab aja, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa dok, kalau salah juga nggak apa-apa, masih TO. Kemarin sih rata-rata udah jawab yang si dok pada banyaknya. Sama yang dia bingung sama yang A, ada yang jawab A. Ada yang A sama yang E. Kita bahas ya. Di sini jawabannya yang benar adalah yang baby blues. Oke, kenapa sih jawabannya tuh kok yang baby blues? Jadi kita lihat dulu. Nah, kita kalau untuk melihat kayak gini, kita bisa lihat gangguan pasca melahirkan. Ada 3 nih dokter yang paling sering kejadian. Ada yang baby blues syndrome, depresi postpartum, sama psikosis postpartum. Nah, sebenarnya kalau untuk yang baby blues sama depresi postpartum ini, gejalanya tuh mirip-mirip. Terus yang ngebedain di mana? Itu adalah di onsetnya. Biasanya kalau misalkan baby blues, itu dia munculnya di minggu pertama setelah melahirkan, dan dia terjadinya kurang dari 2 minggu. Nah, tapi kalau misalkan gejala tersebut bertahan lebih dari 2 minggu, kita masuknya ke depresi postpartum. Apa aja sih dia biasanya? Biasanya itu ibunya merasa sedih, merasa tidak sanggup mengurus bayinya, gitu kan. Dia kadang menghindari mengurus bayinya. Kalau itu terjadi pada minggu pertama, itu kita masuknya ke baby blues. Nah, sebenarnya untuk baby blues sendiri itu kita akan dahulukan psikoterapi, dokter. Jadi kalau misalkan nanti ada soal tentang baby blues dan ditanya tata laksananya, kita harus berikan edukasi dulu terhadap pasiennya. Jadi biasanya kita berikan edukasi kepada suaminya untuk mendukung istrinya, atau kita berikan edukasi kepada keluarganya untuk mendukung si pasien yang baru melahirkan ini. Jadi pemberian obat ini nanti dulu. Ya, diutamakan dulu psikoterapi dan edukasi, baik itu dari pasien dan keluarganya. Nah, tapi kalau misalkan nanti gejalanya bertahan nih lebih dari 2 minggu, terus muncul keluhan yang anhedonia, anergi, gejala-gejala khas depresi, itu bisa kita kasih antidepresan. Nah, tapi kalau misalkan ternyata pasiennya ini halu gitu kan, dia ada waham. Nah, biasanya di soal-soal itu biasanya pasiennya itu sudah ada upaya untuk membunuh anaknya, mengatakan anaknya itu jelmaan dari setan. Kalau sudah ada waham maupun halusinasi, itu berarti ada gejala psikosis. Berarti nanti diagnosisnya adalah psikosis postpartum. Nah, kalau misalkan psikosis postpartum, tentu saja kita tata laksana psikotiknya dengan antipsikotik. Dan kita harus pisahkan anaknya dengan ibunya. Kenapa? Karena ibunya ini dianggap membahayakan keselamatan dari anaknya. Gitu. Gimana? Kalau dari yang 3 ini gangguan pasca melahirkan, untuk psikiatri ada yang masih bingung nggak? Jadi kalau untuk yang baby blues sama depresi postpartum, karena kan dari depresi sendiri syaratnya harus bertahan dulu ya 2 minggu. Gitu juga di abis melahirkan. Jadi kalau gejalanya masih kurang dari 2 minggu, kita masuk dulu ke baby blues, teman-teman. Emang ya dok, kalau dari soal-soal psikiatri itu waktu atau onset itu benar-benar jadi kata kunci ya dok, yang harus kita teliti benar-benar gitu.
Misalkan di psikiatri itu, dia onset itu sangat berpengaruh terhadap diagnosis dari pasiennya, teman-teman. Jadi jangan lupa nanti dibaca-baca lagi ya teman-teman semua untuk onset-onset di psikiatri. Pokoknya kalau kulit tadi itu banyak mainin di dosis sama obat-obatan lininya, kalau di psikiatri itu dia onsetnya teman-teman. Oke. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu ya Dokter Ayu. Boleh dong. Oke. Selanjutnya nomor 17 yang ditanya adalah tata laksana. Jadi ada pasien usianya 33 tahun diantar dengan teman-temannya ke IGD dengan keluhan tidak sadarkan diri setelah berpesta dengan teman-temannya. Pada pemeriksaan ditemukan adanya needle track line, kesadarannya sopor, tekanan darahnya 70/60. Terus nih pupilnya 1 mm per milimeter. Nah ini diagnosisnya dulu deh teman-teman. Ada yang ingat? Ada yang tahu nih diagnosisnya apa? Oke. Dia nih kalau kondisinya kayak gini nih kira-kira lagi kenapa? Ada keywordnya di situ teman-teman. Ada yang masih ingat nggak nih diagnosisnya apa? Oke, intoksikasi. Dokter Nanang benar ya dia ada intoksikasi. Kira-kira intoksikasi apa nih? Nih, ada needle track line. Kalau ada needle track line biasanya apa tuh? Dia adanya opioid, benar ya Dokter Nanang ya. Jadi ini untuk diagnosisnya adalah intoksikasi opioid. Kalau untuk intoksikasi opioid, dia kira-kira mau dikasih apa nih? Mau dikasih flumazenil, mau dikasih metadon, naloxone, bromokriptin, atau fenobarbital? Naloxone ya, untuk Dokter Nanang benar ya. Jadi jawabannya itu nanti akan dikasih naloxone. Oke, mungkin teman-teman kita ingetin sekali lagi, kalau misalkan di psikiatri, ini kita masuknya ke dalam F1 ya, dia gangguannya tentang nafza. Oke, nafza itu ada apa aja? Ada stimulan, ada depresan, sama ada halusinogen. Nah, dari nih kalau stimulan kan dia bikin semangat ya. Kalau depresan berarti nanti tanda-tanda vitalnya pada turun ya. Kalau halusinogen berarti nanti dia ada halu-halunya dikit. Nah, kalau misalkan intoksikasi berarti dia makanya kebanyakan. Berarti nanti kalau misalkan dia dilihat TTV-nya itu meningkat, berarti dia keintoksikasi dari stimulan. Contohnya itu kayak kokain, terus habis itu ada yang biasa buat obat diet itu mefentevenamin. Terus kalau misalkan depresan itu contohnya tuh kayak opioid, kemudian itu benzo, sama alkohol. Oke. Nah, berarti kalau misalkan dia intoksikasinya depresan, nanti TTV-nya akan turun. Nah, nanti ini akan membedakan nanti kalau sama withdrawal tuh gimana. Berarti kan kalau withdrawal dia udah lama nih nggak make. Jadi kalau withdrawal dari obat-obatan stimulan, nanti dia TTV-nya akan turun. Nah, kebalikannya sama withdrawal dari obat-obatan dari depresan, nanti TTV-nya dia bisa naik. Nah, kalau ini kan dibilang habis make terus TTV-nya dia turun nih, TD-nya 70/60. Berarti dia mengalami intoksikasi dari depresan. Nah, salah satunya contoh depresan adalah opioid ya. Nah, berarti untuk kalau dia intoksikasi opioid, obatnya itu adalah naloxone. Nah, kalau flumazenil, teman-teman ada yang ingat nggak dia untuk apa? Untuk intoksikasi apa kalau flumazenil? Dia untuk alkohol ya, teman-teman ya. Jadi biasa untuk alkohol. Oke, coba kita lihat. Oke, nih bisa dilihat ya, kalau opioid berarti dia, nih, kalau metadon itu dia untuk withdrawal tuh. Berarti kalau misalkan dia ada needle track line, dia
tapi dia udah lama nih nggak makainya, terus sekarang datang dengan TTV-nya pada meningkat, mungkin aja dia withdrawal dari opioid, nanti baru dikasihnya metadon. Ya, kalau benzo bisa dikasih flumazenil. Kalau bromokriptin itu biasanya untuk kayak ini withdrawal dari amfetamin. Amfetamin ini paling sering ada di obat-obat diet ya. Dia bisa menurunkan nafsu makan gitu karena saking semangatnya. Oke. Nah, sama yang khas juga ini, dia ada miosis. Kalau pada orang-orang dengan intoksikasi opioid, miosis itu khas banget. Kalau pada benzo, pada alkohol, itu biasanya slurred speech. Jadi dia tuh ngomongnya nggak jelas. Oke, kalau dari sini masih ada yang bingung nggak untuk nafza? Belum ada pertanyaan masuk, Dok. Sepertinya sudah paham dengan penjelasan dokter tadi. Oke, oke, kalau gitu kita lanjut dulu ke soal selanjutnya ya. Nah, kalau sekarang yang ditanya adalah tata laksana awal. Oke, jadi ada pasien datang ada ke puskesmas keluhannya nyeri perut. Terus sebelumnya pasien merasakan nyeri ulu hati 7 hari yang lalu. Sekarang nyerinya di seluruh lapang perut. Keluhan disertai demam, mual, muntah, terus tekanan darahnya segini, nadinya meningkat, RR meningkat, suhunya demam. Nyeri di seluruh kuadran abdomen. Ada nyeri tekan lepas. Hasil pemeriksaan darah lengkap didapatkan leukositnya 16.000. Nah, ini untuk diagnosisnya apa nih, teman-teman? Ada yang tahu ini diagnosisnya apa? Ada nyeri di seluruh kuadran abdomen. 7 hari yang lalu, dia ada nyeri ini di ulu hati. Ya, ini diagnosisnya adalah peritonitis ya, teman-teman. Oke, kalau kemarin teman-teman semua jawabnya yang ini apa nih untuk yang soal nomor 18? Kemarin itu mungkin ada yang masih bingung nih, Dok, antara D sama C, Dok. Tapi banyak yang jawab D. Oke, banyak yang jawab D ya. Oke, kita bahas dulu. Ini adalah jawabannya yang D ya, teman-teman yang jawab D kemarin benar. Kenapa sih kok bisa D? Oke, ini tadi diagnosisnya adalah peritonitis ya. Jadi dia peradangan di peritoneum. Nah, biasanya khasnya itu apa? Nih, dia ada nyeri di seluruh kuadran abdomen. Kemudian ya demam udah pasti. Nah, dia biasanya ada soal juga yang bilang perutnya teraba seperti perut papan. Karena kan peritoneum semuanya iritasi ya. Jadi dia nyeri banget waktu dipegang. Nah, ini biasanya bisa terjadi secara primer, sekunder, ataupun tersier. Paling sering itu sekunder, teman-teman, yang berasal dari organ lain. Kalau primer itu langsung ke selaput peritoneumnya. Jadi biasanya karena peritonitis TB. Nah, kalau sekunder itu paling sering karena apa? Nah, tadi kan ada tuh dia nyerinya pertamanya mungkin di ulu hati, terus mungkin dia jalar sampai ke abdomen kanan bawah. Nah, paling sering dia karena ada organ yang pecah, dan biasanya organ yang pecah paling sering itu adalah appendicitis. Dia udah perforata ya. Jadi karena awalnya appendicitis, kemudian dia pecah, dia menyebabkan infeksi di seluruh selaput peritoneum. Nah, kalau misalkan tadi itu dibilang, kalau banyak yang bingung appendektomi, itu biasanya dia cuma appendicitis aja yang bisa ditemukan. Yang dia nyerinya itu hanya di kanan bawah aja, dia nggak di seluruh lapang abdomen. Kalau udah nyeri di seluruh lapang abdomen itu udah khas banget teman-teman untuk peritonitis. Nah, nih defense muskular atau perut seperti papan. Nah, terus ini mau diapain? Ini kan udah keadaan yang sito ya, jadi kita mau segera rujuk pasiennya itu ke dokter bedah. Nah, makanya kita harus nih resusitasi, setelah resusitasi ABCDE, kita pokoknya pasang dulu infus ya kan untuk cairannya 2 jalur, terus kita rujuk untuk segera dilakukan laparotomi. Jadi dia udah nggak appendicitis lagi. Jadi buat apa di appendektomi? Kan appendicitisnya biasanya udah pecah kalau di kasus-kasus seperti ini. Itu ya teman-teman. Nah, kalau ini ada yang masih bingung nggak?
Sepertinya sudah paham dengan penjelasan dokter, Dok. Ya. Terus kalau ada yang bingung, ini maksudnya apa sih kok ada pesoas lain di hasil ronsennya? Ini adalah tanda adanya pneumoperitoneum. Jadi karena adanya udara di kavum abdomen, dia akan membuat garis pesoas itu tampak lebih jelas. Jadi berarti ada organ yang pecah, jadi ada udara yang masuk ke peritoneumnya. Oke, gitu ya. Berarti bisa lanjut ke nomor 19 ya, Dokter Ayu ya? Boleh, Dok, silakan. Oke, sekarang ke diagnosis yang tepat pada pasien ini. Jadi ada laki-laki nih usia 21 tahun, ada keluhan benjolan di leher bagian depan sejak 2 bulan yang lalu. Disertai suara tak sarak, teman-temannya mengeluhkan hal serupa. Tekanan darahnya normal, nadi normal, nafasnya agak meningkat sedikit, suhunya biasa-biasa aja. Ada benjolan leher unilateral, tidak nyeri. TSH didapatkan 4, FT4-nya 1,5. Ini untuk diagnosisnya apa nih teman-teman? Gimana nih untuk yang ini? Ada keywordnya tuh teman-teman. Ayo, siapa yang masih ingat nih kemarin jawab apa? Kemarin udah banyak yang jawab D sih, Dok. Aku Jawab lihat-lihat apa, nama. Dokter Ayu? D Yang ya, D, Dokter Ayu ya? nih Dokter Amel juga Oke. jawabnya D. Oke, kita bisa lihat di sini untuk jawabannya adalah benar yang D ya, teman-teman semua. Kalau misalkan nih, kenapa sih kok jawabannya itu goiter endemik? Oke, kalau misalkan ada benjolan pada leher, itu kan berarti ada struma ya, teman-teman semua ya. Kita ya bisa lihat gitu kan, strumanya ini bentuknya gimana? Dia difuskah, difusa, atau dia itu bentuknya nodus aja gitu kan, nodosa. Untuk difusa, kita bisa bagi lagi jadi toksik dan non-toksik. Kalau untuk yang nodosa juga sama, ada yang toksik, ada yang non-toksik. Maksudnya toksik ini apa sih? Dia itu berarti ada gejala peningkatan, ada namanya tirotoksikosis, kayak jantungnya berdebar-debar gitu, karena ada peningkatan dari FT4 biasanya. Nah, terus untuk contoh-contohnya itu gimana? Nah, kalau untuk yang toksik, yang paling terkenal adalah Graves. Ya, Graves disease. Kalau untuk non-toksis, ini biasanya tiroiditis Hashimoto. Kemudian juga goiter endemik juga bisa dia kalau yang masih awal-awal. Ini biar nggak bingung aja. Kita belajar yang terkenal-terkenal aja. Terus kalau yang nodosa itu biasanya adenoma toksik. Kalau yang non-toksik yang paling terkenal adalah goiter endemik. Nah, jadi kalau misalkan ada benjolan leher atau struma, ini dulu yang teman-teman pikirin. Dia ini secara difus atau dia itu nodus. Nah, kalau di pasien tadi kan dia bilang hanya unilateral ya. Oke, coba kita pikirin nodusa dulu. Dia toksik atau non-toksik? Nah, kalau misalkan dari tekanan dari TTV-nya itu nggak ada nih yang mengeluhkan ke tirotoksikosis kayak peningkatan tekanan darah, kemudian nadinya juga biasa-biasa aja, dia nggak keringetan, dia nggak gemeteran, berarti kemungkinan besar adalah dia yang non-toksik. Berarti kita bisa arahkan dia ke goiter endemik. Nah, biasanya goiter endemik itu paling sering gara-gara apa? Ya, dia biasanya karena defisiensi dari iodium. Kenapa yang lainnya nggak ada juga tadi salah jawabannya gitu kan? Coba kita lihat pilihannya. Tadi kalau misalkan yang Graves disease sudah pasti enggak ya teman-teman karena dia harusnya diffuse. Kemudian dia ada tanda-tanda tirotoksikosis dan dia jelas adanya penonjolan dari bola matanya. Jadi kalau ada optalmopati itu khas untuk Graves disease. Terus kalau untuk yang tiroiditis Hashimoto, dia sifatnya kan autoimun. Dia berarti nanti FT4-nya dia turun. TSH-nya dia meningkat. Oke. Kalau untuk benjolan di leher, ada yang masih bingung nggak?
belum ada pertanyaan dok sampai saat ini. Oke, kita lanjut dulu berarti ya, Dokter Ayu. Oke, ini berarti pertanyaan terakhir nih teman-teman. Dia ditanya diagnosa juga. Oke, dia ada pria 40 tahun datang keluhan nyeri dada, menjalarnya ke punggung dan tangan yang beraksung selama 20 menit. Tidak hilang saat aktivitas maupun istirahat. Pasien diketahui punya riwayat hipertensi sejak 7 tahun yang lalu. Tekan darahnya 170/100, heart rate-nya 100 kali, RR20, suhunya 37. Nah, pada EKG didapatkan T inverted dan ST depresi. Pada biomarkernya, troponitinya tidak ditemukan adanya peningkatan. Kalau kemarin teman-teman semua jawabnya apa nih di soal terakhir? Ada yang jawab Dokter D. Amel. Yang lainnya gimana nih? Jawabnya pada apa nih kemarin? Oke, jawabannya benar ya Dokter Amel ya. Jawabannya adalah yang D. Dia unstable angina pectoris. Nah, kenapa sih kok bisa sih unstable angina pectoris? Oke, kita berarti ini kan masuknya ke dalam penyakit jantung koroner, di mana penyakit jantung koroner ini kita bisa bagi dua lah istilahnya. Ada yang angina pectoris stabil, ada juga dia yang SKA, sindrom koroner akut, di mana biasanya sindrom koroner akut ini dibagi lagi jadi dua, ada yang dia 3D STEMI, non-STEMI, sama dia yang UAP. Nah, kita singkirkan dulu nih yang stabilnya gimana. Kalau yang stabil biasanya tuh nyeri dadanya nggak lama-lama. Nyeri dadanya paling kurang dari 30 menit. Dan dia biasanya akan membaik dengan istirahat. Oke. Nah, sedangkan pada pasien kita tadi, dia dibilang baik itu aktivitas maupun istirahat nggak berkurang. Oke, berarti yang angina pectoris stabil udah nggak usah dipikirin lagi. Sekarang kita pikirin yang SKA, mau yang mana? UAP, N-STEMI, atau STEMI. Dari EKG-nya, tadi bahkan nggak ada ST elevasi. Adanya tadi T inverted maupun N-STEMI. Berarti STEMI udah nggak usah dipikirin lagi. Nah, terus bedanya apa antara UAP sama N-STEMI? Gampangnya adalah lihat aja enzim jantungnya. Kalau enzim jantungnya meningkat, berarti dia yang non-ST elevasi. Tapi ketika biomarker jantungnya itu nggak meningkat, normal-normal aja, berarti kita masuknya ke unstable angina pectoris. Gitu. Sedangkan kalau misalkan ada yang pernah dengar angina bridge mental, itu biasanya karena vasospasma. Jadi ada kontraksi dari arteri koronernya. Tapi kalau untuk sumbatan, pikirkanlah adanya 4 ini. Gitu. Gimana? Ada yang bingung nggak? Dari teman-teman semua untuk yang penyakit jantung koroner. Kalau nanti PJK ya untuk tata laksananya kita harus reperkusi secepatnya, tergantung dari kondisi pasiennya. Bisa nggak dia di PCI secepat mungkin, atau dia butuh fibrinolitik aja. Gimana? Masih ada yang bingung nggak di soal terakhir ini? Kayak teman-teman kalau ada pertanyaan boleh banget langsung aja ditanya nih, mumpung ada dokter Mira-nya. Nah, sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk nih ya dok ya. Apa udah pada ngerti semua atau gimana nih teman-teman? Boleh dibalas di kolom chat. Nggak apa-apa kalau ada yang malu mau nanya di kolom chat, di chat personal aku juga nggak apa-apa. Nanti nggak aku sebut. Nah. Gimana nih Dokter Ayu? Oke, sepertinya ini masih pada malu-malu ya, atau mungkin belum ada yang mau ditanyain. Kalau gitu nggak apa-apa dokter.
Kalau gitu nggak apa-apa dokter, nanti mungkin bisa teman-teman bisa apa kalau ada yang mau ditanyakan boleh lewat grup, nanti akan saya coba tanyakan ke dokter Mira mungkin gitu ya dok ya. Kalau untuk sekarang mungkin kita cukupkan dulu, betul ya dok ya? Pak Dokter Ayu. Oke, aku mau ngucapin terima kasih nih sama dokter Mira atas pemaparan materi yang mudah dipahami dan udah sangat jelas banget. Nah, sekarang kita waktunya sesi dokumentasi ya, teman-teman. Jadi, teman-teman nih, 15 orang yang masih ada di room ini boleh di-open kameranya. Kalau mau siap-siap dulu, Stop pakai share, kerudung dulu. stop share ya dokter ya. Iya, dok. Kalau mau pakai kerudung dulu boleh, kalau mau siap-siap dulu boleh. Nih, aku tungguin 1 menit ya, teman-teman. Habis itu nanti kita foto bareng-bareng. Oke, ya udah kita dokumentasiin sekarang aja ya, Dok ya. Nah, mantap. Semuanya pas lagi nih. Bener kata Nanang. Ayo kita foto 1, 2, 3. Lagi, gini sekarang. 1, 2, 3. Nah, oke. Terima kasih teman-teman semua. Oke, aku dan segenap tim mau ngucapin terima kasih untuk Dokter Mira atas waktunya nih udah mau meluangkan waktu, dan aku juga mau ngucapin terima kasih sama teman-teman yang dari awal sampai akhir tetap ada di room ini. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Doa aku untuk teman-teman semuanya semoga dipermudah, diperlancar, dan teman-teman semua bisa lulus one shot di UKM PPD batch Agustus 2022 ini ya teman-teman. Untuk Dokter Mira mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman nih yang mau UKM BPD? Oke, teman-teman semua, ini tinggal dikit lagi. Ya Jadi dok, semangat semuanya, ilmunya. semoga selalu pokoknya semangat ya. Pokoknya semoga diberikan soal-soal terbaik yang dapat kalian jawab sebaik mungkin, dimudahkan menjawab soalnya, mendapatkan nilai yang terbaik. Buat nanti OSCE-nya juga semoga dimudahkan, baik dari soal maupun pengujinya. Semoga semuanya one shot ya teman-teman. Semangat. Amin ya Allah. Oke. Teman-teman selain apa namanya usaha juga tetap harus diiringi dengan ibadah, banyak sedekah dan banyak bantu orang juga ya teman-teman, karena percaya nggak percaya nih kalau kita melakukan itu nanti insya Allah dipermudah selama UKM PPD-nya juga. Oke, gitu aja pesan dari aku dan Dokter Mira. Akhir kata aku mau mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan ya teman-teman. Terima kasih sudah gabung di acara malam hari ini dan di Mini TO. Sampai jumpa lagi di kelas ortomet selanjutnya. Dadah. Dadah dok, makasih ya dok. Dadah Terima kasih dong. banyak, Dok.